Shalom, selamat pagi semuanya. Romo paroki Anda, Romo Alfon, mulai dengan janji yang bombastis. Siapapun yang ekaristi di paroki ini akan masuk surga. Silakan Romo Alfon duluan. Kalau kita belakangan aja ya. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita renungkan terkait bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Yang pertama, Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Jangan ada Allah lain di antara kita. Mungkin kalau Tuhan Allah bisa nyanyi, maka lagunya adalah tak akan ada Allah yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Mungkin kalau Tuhan Allah bisa nyanyi begitu. Jangan ada patung, tapi di Bali banyak patung. Di gereja Katolik banyak patung. Tapi catatannya adalah jangan menyembah itu. Jangan menyembah itu ya. Saya kira ini penting buat kita refleksikan. Kemarin rombongan ini naik ke patung GWK lantai 23, 9 dan 23. Di situ ada panah. Ada panah berlapis emas mungkin. Lalu saya bilang, saya ingin ngetes kualitas iman umat Haheho saya, Bapak Ibu. Apakah mereka itu tipe penyembah berhala atau bukan? Maka lalu saya tes, siapa yang pegang panah ini rezekinya akan banyak. Saya bilang begitu. Saya mulai pegang. Saya lihatin ada yang ngikut apa enggak. Ternyata satu persatu mulai ikut pegang. Yang pegang panah ini disembuhkan dari penyakitnya. Pegang juga. Termasuk teman kita Michael Dalopes yang stroke, pegang juga dia. Apalagi soal rezeki, makin kenceng dia pegang. Jadi kecenderungan kita itu memang mungkin kita nggak melihat Allah kita secara konkret ya. Maka kita suka pakai simbol-simbol, tapi hati-hati jangan menyembah itu. Jangan menyembah. Di Sendang Sono, waktu itu saya kalau mau ujian, saya suka berdoa di Sendang Sono. Belajar, doa rosario, tidur sebentar, lalu pulang. Itu kebiasaan saya menjelang ujian. Ketika saya berdoa di depan patung Bunda Maria, tiba-tiba ada bapak-bapak berdoa juga di sebelah saya. Lalu taruh kertas di depan patung Bunda Maria. Saya juga kepo. Kepo itu apa ya? Mau tahu aja urusan orang, itu kepo. Saya mencoba ngintip. Itu tulisannya apa sih? Menarik sekali tulisannya. Ternyata bapak itu pasang apa? Kertas judi togel dia pasang. Dia kusuk berdoa. Minta supaya kertasnya tembus, menang. Maka saya berdoa, Tuhan jangan kabulkan doa dia Tuhan. Apa jadinya kalau dia menang togel di Sendang Sono, maka akan tersiar berita bahwa di Sendang Sono kita pasang kertas judi togel. Ngeri sekali pemahaman itu. Tahun 2001, 2002 waktu saya awal-awal jadi romo. Di Jakarta, saya nggak tahu di Bali beredar atau enggak ya. Beredar adonan roti Padre Pio. Apakah Anda ingat? 20 tahun yang lalu lah. Jadi ada perintah adonan itu harus dimasak jadi roti. Lalu harus dibagikan lagi sebagian untuk diracik lagi ke orang lain. Barang siapa membuat roti itu, menyebarkannya ke orang lain, dia akan berlimpah berkat dan rezeki. Tapi kalau dia tidak melanjutkan gerakan masak roti Padre Pio itu, maka dia akan, itu tulisannya di kertas petunjuk itu. Maka umat saya waktu itu di Jakarta Barat, rame-rame pada bikin adonan roti Padre Pio. Terus ada yang tanya, Romo, ini kalau kita nggak bikin roti Padre Pio bisa celaka ya Romo? Aduh, saya bilang,
Udah, apa yang saya lakukan hari Minggu ketika khotbah begini, saya bawa tempat sampah, saya bawa adonan roti Padre Pio, saya bilang kepada umat, Bapak Ibu, lihat saya, mari kita buang rame-rame adonan roti Padre Pio ini. Lihat saya buang ke tong sampah. Kita lihat hari Senin saya celaka atau tidak, saya bilang begitu. Terus saya bilang, untuk Anda yang takut buang adonan roti Padre Pio, titip ke saya. Nanti saya buang. Hari Senin pada nitip roti ke saya. Jadi buang sialnya ke saya gitu. Ya, tetapi ya itu umat kita ya, dalam menghayati seperti itu bisa kita ini ya, karena mungkin Tuhan kita nggak kelihatan nyata, maka lalu kita mencari simbol-simbol ya. Tapi hati-hati, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Catatan saya yang kedua itu tentang bacaan kitab suci hari ini. Mari kita kuduskan hari Tuhan ya, kita kuduskan hari Tuhan. Jangan ada yang bekerja, anak lelakimu, anak perempuanmu, termasuk binatang-binatang juga jangan bekerja. Apakah ini persiapan hari raya Nyepi di Bali? Bahwa mungkin tanggal 11 nanti tidak boleh ada aktivitas ya seperti itu. Tetapi nampaknya Tuhan meminta supaya kita itu jadi manusia jangan cuma sibuk ini, sibuk itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi kita juga ambil waktu buat Tuhan. Menguduskan satu hari untuk berdoa, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayangi, itu juga bagian dari kehidupan kita. Dalam sejarah gereja, mengejar kekudusan itu ada beberapa jalan. Yang saya ingat, jalan pertama itu adalah menyepi. Menjauh dari kota, pergi ke padang gurun, atau bikin menara yang tinggi. Kita tidak usah ketemu orang, pokoknya menyepi. Kekudusan adalah jauh dari kota besar. Saya tadi sudah tanya kepada Romo Alphonse, Romo, tanah di daerah sini berapa harganya? Kayaknya enak juga tinggal di desa, jauh dari Jakarta. Walaupun Pecatu ya nggak desa-desa amat, ini juga pasti dicari orang untuk main ke sini. Tapi buat saya atau buat kita-kita yang biasa tinggal di kota besar, kadangkala stres. Tinggal di kota besar. Bapak Ibu cobalah nyetir di Jakarta dengan nyetir di luar Jakarta, itu moodnya beda sekali. Ya, kita itu di Jakarta tuh biasa hidupnya harus sat, kepot sana, kepot sini. Lalu kalau kita tidak cepat, kita tidak akan kebagian. Hidup itu penuh persaingan. Tapi bayangkan kemarin kita jalan ke Palesari, desanya indah, tenang, ya. Kayaknya sesuatu yang adem, tentrem, ayem di hati. Tapi saya bilang paling enak sih tinggal di sini, tapi nyari duitnya di Jakarta. Itu paling enak sebetulnya. Tapi ya itu, kita kan punya kerinduan buat juga tidak selalu hidup itu kemerungsung, ya. Ambil waktu tenang, berdoa, dan juga kita mengejar kekudusan. Lalu jalan kekudusan yang kedua adalah kalau mau kudus, jangan menyepi, tapi masuk ke dalam biara. Santo Benedictus dan Santo Bernardus itu mengajarkan bikin biara, berkomunitas. Maka jalan kekudusan itu adalah kita juga punya komunitas. Nah, Haeho ini bisa menjadi jalan untuk pengudusan kita. Yang tadinya jarang doa, tiba-tiba doa jalan salib di bus, ya kan? Walaupun lagunya salah, ya kan? Nah, lalu itu juga jalan kekudusan. Kekudusan itu bisa bersama-sama. Saya selalu mengatakan begini, belajarlah dari ikan koi di tempat saya, Pusat Pastoral Samadhi. Ciri-ciri ikan koi yang sehat adalah ikannya itu selalu berenang bersama-sama. Jadi kalau kita lempar pelet, ikannya itu akan gerudak-geruduk. Itu ikan koi yang sehat. Tapi ikan koi yang mau mati, yang sakit, itu dia tidak mau kumpul sama teman-temannya. Dia akan
mendelep ke bawah sendirian. Diem aja di pojok sendirian. Itu ciri ikan koi yang mau mati. Maka Bapak Ibu, kalau Anda itu masih sering kumpul, masih sering pergi jalan-jalan seperti ini, punya komunitas, menurut saya Anda matinya masih lama, menurut saya. Tapi hati-hati kalau Anda sudah tidak mau diajak ngapa-ngapain, diem aja. Diajak ke sana males, diajak ke situ males, diajak haheho, aduh enggak deh, di rumah aja. Itu tanda-tanda menurut saya, ya. Maka ikutlah haheho yang ketujuh. Kalau mau panjang umur. Punya komunitas itu penting. Terakhir, poin terakhir. Tadi kita mendengar bacaan kitab suci ada perintah Tuhan ya. Perintah pertama, kedua, ketiga, dan dosa-dosa di situ ada juga disebutkan. Saya punya teori Bapak Ibu, dosa itu sesuai dengan tingkat umur kita. Sesuai dengan kekuatan kita pada umur kita. Ketika kita kecil, dosa kita kecil-kecil. Ya. Kalau saya dengerin pengakuan dosa anak SD, anak kecil, saya cenderung ngantuk dan bosen. Karena dosanya anak SD semua sama, ya. Tapi kalau saya mulai dengerin pengakuan dosa anak remaja, anak muda dan anak kuliahan, itu saya harus pasang kuping terang-terang. Karena di situ mulai muncul dosa yang aneh-aneh. Romo, ini anak remaja ngaku dosa. Romo, dosa saya adalah melanggar 10 perintah Allah, Romo. Mungkin dia malu untuk ngomong suatu jenis dosa ya. Maka dia tutupin dengan kata, dosa saya adalah melanggar 10 perintah Allah. Langsung saya kejar sesuai bacaan kitab suci hari ini. Oh, berarti kamu mencuri, membunuh, berzina, mengingini istri orang dan sebagainya. Oh enggak Romo, yang itu belum katanya. Umurnya belum. Tapi nanti puncak-puncaknya berbuat dosa apa? Ketika kita pegang uang sendiri. Ketika Anda menghasilkan uang sendiri, di titik itulah dosa mulai ngikutin kita. Kalau dosa, ini lagi teori lagi. Kalau dompet kita tipis, biasanya dosanya juga tipis-tipis. Tapi kalau suami Anda dompetnya tebel, nah itu juga biasanya dosa ngikutin dompet yang tebel itu. Contoh, kalau suami Anda dompetnya dikit isinya, maka cuma pijet refleksi. Yang 1 jam 90.000 ya. Tapi kalau suami Anda duitnya banyak, pijetnya ke kampungnya Romo Hariliong, Mangga Besar. Pijet plus ya, mahal ya. Tanya sama Romo Hariliong harganya berapa. Ya. Soalnya dia bandarnya ya. Tapi nanti kalau sudah lansia, turun umurnya, ya usianya bertambah, kekuatan fisik mulai lemah, itu dosanya turun lagi. 3 besar dosa lansia. 1, ngomelin cucu. 2, marahin pembantu. 3, berantem sama mantu. Nah itu 3 besar dosa lansia. Ya. Nggak bakalan punya dosa yang aneh-aneh ya. Maka Bapak Ibu, syukurlah kalau Anda sudah sempat tua sekarang ya. Artinya sudah lewat masa-masa kegelapan ya. Sudah sempat bertobat. Kenapa yang ikut ziarah kayak gini peserta saya itu kebanyakan 60 tahun ke atas. Karena mereka sudah mulai mengingat nggak lama lagi take off ke surga. Maka harus mengejar yang rohani-rohani. Kalau yang masih muda-muda, itu kan masih materialistik. Mengejar kenikmatan, mengejar uang, mengejar banyak hal. Sehingga untuk diajak ziarah, itu susah. Maka syukur masih ada yang muda-muda di sini. Ya, mungkin Anda salah bergaul juga ya. Sama opa-oma yang sudah take off ke surga. Tapi mungkin punya niat suci, nemenin mamanya, nemenin papanya. Itu saya kira jalan kesucian juga. Maka
Mari kita syukuri perjalanan hidup kita, nikmati itu, bahagia, sehat, dan juga mengejar kekudusan. Tuhan memberkati kita semua.